Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya, untuk kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum yang keempat tentang pemberian obat secara intravena kepada seorang pasien. Ya, untuk tujuannya itu dilakukan praktikum itu agar mahasiswa memahami dan bisa mempraktikkan pemberian obat secara intravena sebagai tindakan kolaboratif dengan tim medis. Biasanya pemberian intravena ini dilakukan kepada pasien yang tidak sadarkan diri. Biasanya diberikan di rumah sakit ketika sedang perawatan di rumah sakit. Tidak umum atau tidak wajar atau bahkan tidak boleh ketika seorang pasien itu menggunakan atau menginjeksikan sendiri itu ya, tentunya karena ya apalagi ketika pasien itu tidak memiliki basic tenaga medis gitu ya. Untuk kolaborasinya ini biasanya dengan dokter, apoteker, dan nurse atau perawat yang akan menginjeksikan gitu ya. Untuk pendahuluannya, pemberian obat secara intravena adalah tindakan medikasi melalui jalur pembuluh darah vena. Biasanya menggunakan obat steril dengan memperhatikan kerusakan integritas jaringan seluler penusukan dan melaksanakan prinsip 10 benar. Prinsip 10 benar itu apa saja? Ya, itu prinsip 10 benar itu meliputi: 1. Benar obat, benar dosis, benar pasien, benar rute, benar waktu, benar edukasi pasien, benar dokumentasi, benar untuk menolak edukasi, benar pengkajian, dan benar evaluasi. Ya, jadi prinsip 10 benar ini harus diterapkan secara benar. Ya, tentunya tujuannya itu tidak lain itu untuk agar terapi yang kita berikan kepada pasien itu berhasil atau bisa memberikan efek terapi yang dapat menyehatkan pasien atau menyembuhkan pasien. Untuk kelebihan dan kekurangan pemberian secara intravena. Kelebihannya itu dapat digunakan untuk pasien yang tidak sadarkan diri. Jadi tidak mungkin kita memberikan secara peroral pasien yang sedang tidak sadar gitu ya. Nah, jadi kita biasanya menggunakan injeksi. Nah, salah satu injeksinya itu bisa menggunakan intravena. Terus obat dapat terabsorpsi secara sempurna, obat dapat bekerja secara cepat, dan karena dia diedarkan melalui saluran vena itu tidak melewati lambung dan tidak mengiritasi lambung. Untuk kerugiannya sendiri itu ketika ada partikel-partikel itu bisa menjadikan emboli gitu ya. Terus dapat terjadi infeksi karena jarumnya itu tidak steril. Jadi tentunya kita harus menggunakan jarum yang steril untuk injeksi intravena gitu ya. Terus pembuluh darah itu dapat pecah ketika ada kesalahan dari perawat atau nurse yang menginjeksikan. Terus terjadi hematoma, terus dapat terjadi reaksi alergi. Tentunya ini berbeda-beda setiap pasien. Ya. Terus untuk sudutnya itu untuk sudut pemberian itu berbeda ya. Jadi setiap injeksi baik itu intramuskular, subkutan, intravena, intrakutan gitu itu berbeda-beda. Untuk intramuskular itu sudutnya 90 derajat. Ya, subkutan itu sudutnya 45 derajat, intravena itu 25 derajat. Ini dipaskan pada saluran darah vena ya. Saluran vena dipaskan di sini, masukkan jarumnya itu masukkan ke dalam vena. Terus intrakutan itu di atas vena ya. Nah, cara pegangnya juga harus diperhatikan. Jadi untuk subkutan, terus intramuskular, intravena, kutan itu beda-beda semua cara pegangnya. Ini juga terkait dengan sudut injeksinya gitu ya, agar kita bisa ini target obatnya kita kalau intramuskular itu kan targetnya ke otot itu. Nah,
makanya kita harus injeksi penetrasinya itu 90 derajat gitu ya. Nah, terus ini tergantung lokasi penetrasi yang akan kita berikan gitu. Penetrasinya di mana sih gitu. Intravena berarti ke saluran darah vena di bagian sini gitu ya. Jadi jangan intravena terus sudutnya 90 derajat ya, nanti salah gitu ya. Untuk pemberian secara intravena itu bisa dilihat sendiri, ini ada baik di tangan atau di lengan ya. Umumnya ya dua-duanya ini biasanya digunakan di situ. Terus untuk pemberian secara intravena itu dibagi menjadi 3, yaitu bolus, intermiten, dan kontinu. Bolus itu obat dimasukkan ke dalam tubuh melalui pembuluh darah menggunakan split injeksi secara perlahan. Ya, intravena bolus ini biasanya diarahkan ke vena mediana cubitili. Terus untuk infus intermiten dan infus kontinu ini tempatnya itu di vena yang lurus atau yang menetap. Itu pemberian secara intermiten itu dimasukkan ke dalam saluran darah vena melalui infus dalam waktu tertentu. Sedangkan intravena yang kontinu itu sifatnya itu obat yang akan diberikan secara intravena itu dilarutkan dulu dalam cairan infus gitu ya. Terus nanti diberikan secara kontinu gitu, secara kontinu untuk dimasukkan ke dalam cairan infus tadi. Alat dan bahan ini ada plester, ada bengkok, ada buku suntik ini untuk menulis rekam medis atau perlakuan yang sudah dilakukan gitu, untuk untuk mendokumentasikan gitu. Terus untuk perak penggalas, gunting plester, obatnya itu sesuai dengan order. Jadi biasanya obat ini sudah disiapkan ya dari peresepan tuh sampai proses penyiapan obat oleh seorang apoteker itu biasanya disiapkan. Tinggal nanti tugas seorang nurse itu harus mengecek kembali apakah obat yang diberikan itu sudah tepat atau belum. Misalkan obatnya obat A gitu. Nah, takutnya ada salah memberikan. Jadi untuk pasien A obatnya harusnya A tetapi diberikan obat B yang untuk pasien B gitu. Jangan sampai seperti itu. Ya, itu sering terjadi kesalahannya di situ. Jadi jangan sampai oh ini pasien resepnya ini kok diberikan obatnya ini. Ya udahlah diberikan saja itu. Jangan. Jadi saling cross check, makanya tadi dinamakan ini kolaboratif dengan tenaga medis. Ya tentunya itu tujuannya untuk mengoptimalkan terapi. Ya. Terus ada bak suntik, ada karet pembendung ya atau tourniquet. Karet pembendung itu biasanya untuk mempermudah melihat vena dari pasien itu. Terus nanti biar mempermudah injeksinya gitu. Terus ada juga split, tentunya harus menggunakan split. Terus jarum yang steril tadi ya, terus kapas alkohol ya, atau bisa juga dengan alkohol swab itu untuk menutup luka. Untuk prosedur kerjanya ini masuk ke prosedur dulu untuk persiapan alat. Jadi tentunya tadi disiapkan dulu alat-alatnya, dibawa semua ke ruangan pasien gitu ya. Terus fase persiapan pasien itu salam membuka, tentunya ya kita mengucapkan salam untuk ya memulai perlakuan kepada pasien, kita salam dulu. Terus memberitahu pasien tentang prosedur injeksi, memberitahu pasien tentang tujuan prosedur injeksi, obat ini untuk apa sih gitu. Itu diberitahukan ke pasien. Terus memberitahu tentang waktu yang akan yang dibutuhkan, jadi apakah membutuhkan waktu berapa menit gitu. Itu diberitahukan kepada pasien, dikonsultasikan kepada pasien. Terus memberitahu pasien tentang cara pemberian obat ya.
secara singkat aja cara pemberian obatnya. Nanti kita berikan secara intravenoz ya Pak. Nah, tempatnya itu di sini Pak, seperti itu untuk pasiennya ya. Terus menanyakan kepada pasien apakah ada yang kurang jelas dari penjelasan perawat tadi ya. Jadi perawatnya itu menanyakan untuk prosedur injeksinya, untuk prosedur apa namanya tujuannya, untuk waktunya, apakah ada pertanyaan atau sudah jelas. Ya, terus kalau sudah jelas, njih Mbak jelas, njih Mas jelas, itu seorang perawat itu menanyakan kesediaan dari pasien. Apakah pasien itu bersedia atau tidak untuk diberikan perlakuan terapi injeksi itu. Ya, tentunya setelah mendapatkan izin, baru perawat itu mohon diri untuk mencuci tangan dulu. Ya, sterilitas itu harus diperhatikan tentunya untuk mencegah kontaminasi. Ya, terus nanti masuk ke persiapan obat. Ya, obat dalam ampul itu disiapkan. Ya, pastikan perawat itu tadi membaca label nama obat. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, jangan sampai ada pasien A diberikan obat yang harusnya untuk pasien B, itu jangan. Itu nantinya bisa kena efek sampingnya atau bahkan ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan gitu. Itu namanya bisa dikatakan malpraktek gitu ya, kesalahan. Misalkan pasien A terus udah disiapkan obatnya ya oleh seorang apoteker, terus ternyata salah ngambil tuh atau salah apoteker salah memberikan gitu. Terus nggak ada cross check lagi, ada kesalahan, itu bisa dinamakan malpraktek gitu. Nah, ketika pasien itu sampai ada reaksi, ada efek samping karena kesalahan itu, atau misalkan pasien sampai meninggal, itu ya itu bisa dikatakan malpraktek. Jadi harus hati-hati di sini. Terus untuk membaca tanggal kadaluarsa ini untuk menentukan, untuk memastikan bahwa obat yang akan kita berikan itu keadaannya bagus gitu ya. Memperhatikan tidak ada kerusakan kemasan obat itu juga ya. Terus meyakinkan bahwa semua obat yang ada di dasar ampul terus diketuk-ketuk dengan jari bila terlihat masih ada obat di kepala ampul ya. Ini kalau menggunakan ampulnya itu ya. Terus eh, tentunya karena obatnya itu misalkan menggunakan ampul ya, ya kita harus membuka penutupnya ya. Penutup ampul itu biasanya kan berupa kaca ya, kita harus hati-hati di sini ya. Bagaimana cara untuk membuka penutup ampulnya itu ya, karena ya kalau kita tidak hati-hati ini bisa melukai tangan kita gitu ya. Kita pegang dengan dua tangan gitu ya, jangan mentang-mentang kita sudah bisa terus kita langsung dengan satu tangan saja ceplek gitu, jangan, itu nanti bisa kena tangan kita sendiri gitu ya. Nah ini untuk penutupnya itu nanti dijepit dengan ibu jari dan jari telunjuk dan jari tengah gitu ya. Biasanya ya kita ambil penutupnya terus ditekan ke arah depan gitu. Itu untuk mengurangi resiko adanya pecahan kaca yang mengenai tangan dan tubuh kita gitu ya. Terus cara pegangnya itu ya, kalau ampul itu ampul maupun vial itu untuk obatnya itu menggunakan tangan yang tidak dominan. Jadi misalkan kita tidak kidal, kidal itu bahasa Indonesia apa ya, pokoknya kidal ya. Jadi kalau kita dominasi tangan kiri itu ya kita nanti pegang injeksinya dengan menggunakan tangan kiri. Tapi kalau kita dominasi dengan tangan kanan, split injeksinya itu, jadi misalkan ini nggak ada split di sini ya. Jadi ini pakai pulpen ya. Jadi injeksinya di sebelah tangan yang dominasi, yang tangan kanan. Terus nanti obatnya misalkan ini nggak promosi ya. Nah, ini untuk obatnya ya. Jadi cara pegangnya
Ya kalau misalkan ini vial ya kita ambil dari atas yang sudah itu. Terus kalau misalkan ini ampul ya kita bisa balik terus kita ambil seperti ini ya. Cara-cara apa namanya mengambil obatnya itu ya apa namanya bisa kita dengan misalkan kita butuhnya berapa. Jadi setelah perhitungan dosis biasanya menggunakan perhitungan PSA gitu. Nah, itu akan ada tertera misalkan pemberian secara intravena berapa cc, misalkan 5 cc atau 3 cc gitu. Nah, nanti kita atur untuk apa namanya jarumnya itu ditarik gitu 3 cc ya, ditarik kan ada ruang kosong itu kan ada udaranya ya. Untuk udara itu nanti kita injeksikan ke dalam vial ya, injeksikan ke dalam vial. Otomatis dalam vial ini kan ada tekanan udaranya ya, karena apa namanya yang awalnya vial itu kan tertutup rapat ya, ada penutup karet di atasnya. Kita injeksikan masukkan jarum terus kita injeksikan udara di dalamnya, pasti kan ada penekanan. Nah, nanti sebanyak udara itu nanti cairan dari vial itu akan otomatis masuk ke dalam jarum suntik tadi. Nah, itu cara mengambil obatnya yang ada di dalam vial itu tadi. Tentunya kita harus perhatikan nih yang di sini ya. Jadi di sini obat di dalam vial, membaca label obat, membaca tanggal kadaluarsa, memperhatikan tidak ada kerusakan pada kemasan obat, membuka pelindung yang menutupi vial dan lain-lain. Itu untuk yang poin 17 sampai 19 ini itu ya untuk memastikan bahwa obat yang kita gunakan itu dalam kondisi yang baik atau berkualitas gitu ya. Jangan sampai kok kita tidak kontrol obat yang sudah kadaluarsa itu diberikan kepada seorang pasien. Itu jangan sampai ya. Terus untuk uh, prosedur berikutnya itu melepaskan jarum vial mengeluarkan gelembung udara. Jadi ketika kita mengambil cairan yang dari vial itu, mengambil cairan dari vial masuk ke sini, kita lihat apakah ada gelembung udaranya di sini ya. Nah, kalau misalkan ada gelembung udara yaitu harus dikeluarkan gitu. Kita uh, bisa sedikit menekan uh, tuas atau apa ya, ya yang itunya lah, yang bagian penekanannya itu kita tekan, kita keluarkan sedikit dosis, nanti kita ketuk-ketuk seperti ini. Itu untuk memastikan bahwa di dalam injeksi, split injeksi itu tidak ada gelembung udaranya gitu ya. Setelah itu kita masuk ke dalam fase tindakan ya. Kita kembali ke pasien, dekatkan alat-alat yang digunakan tentunya biar kita nantinya tuh mudah gitu, lebih mudah untuk melakukan perlakuan ya. Terus menjaga privasi, misalkan privasi ini pasien itu mohon maaf berada dalam ruangan kelas 3 ya, pasien misalkan pada ruangan kelas 3 itu kan bersama-sama, ada pasien yang lain lah di dalam satu ruangan itu. Nah, itu kita wajib untuk menjaga privasi daripada pasien itu sendiri. Jadi kita nanti bisa menutup kerainya atau apa ya, kalau misalkan dalam satu ruangan yang kelas 1 yang pribadi sendiri, satu ruangan satu pasien ya, kalau ada pintu ada jendela ya bisa kita tutup terlebih dahulu, itu untuk menjaga privasi daripada pasien itu ya. Terus untuk mengatur posisi berbaring dari pasien agar pasien itu nyaman. Jadi ya apapun perlakuannya kita harus membuat pasien itu dalam kondisi yang nyaman agar tidak tegang, agar mempermudah kita untuk melakukan perlakuannya gitu ya. Nah, terus menggunakan, tentukan area penyuntikan, pilih vena, tentukan pengikatan itu tadi yang penghambat saluran darah gitu. Jadi nanti pengerat tapi ya, ya itu pokoknya pengerat itu ton tornik
tourniquet tourniquet gitu. Pokoknya yang pengerat itu. Mohon maaf saya kurang memahami alat-alatnya, tapi intinya alat yang pengerat itu fungsinya itu untuk menahan saluran darah biar nantinya saluran saluran venanya itu lebih terlihat jelas. Ya, itu untuk mempermudah agar pasien itu lebih mudah untuk disuntik, diinjeksikan gitu ya. Jadi kita lebih mudah melihatnya kalau sudah terlihat kan kita tinggal diinjeksikan gitu. Terus ya perlakuan Bismillah dulu kita apa namanya membaca Bismillah basmalah ya. Terus usapkan kapas alkohol pada area penyuntikan secara sirkuler. Jadi untuk area-area yang mau kita injeksi itu kita berikan alkohol terlebih dahulu. Ya, jadi kita berikan alkohol di sini misalkan. Kita mau injeksi intravena yang ada di sini. Nah, kita dibersihkan dulu dengan alkohol itu tadi. Ya, itu untuk mencegah adanya infeksi. Terus lepaskan penutup jarum dengan teknik satu tangan tanpa menyentuh middle atau jarumnya itu ya. Jadi kalau misalkan kita menyentuh jarumnya ya sama aja itu jarum harus diganti lagi karena uh, itu dianggap sudah terkontaminasi. Apalagi kalau misalkan pas uh, kepegang itu nggak pakai sarung tangan. Kalau pakai sarung tangan juga terkontaminasi. Apalagi kalau tidak pakai sarung tangan gitu itu lebih terkontaminasi gitu ya. Jadi cara melepasnya itu dengan satu tangan misalkan ini injeksinya terus buka aja gini ya. Nah, terus jadi jangan jangan sampai mengenai jarumnya lah intinya seperti itu untuk mencegah kontaminasi ya. Terus lakukan penyuntikan dengan sudut yang tepat 45 derajat. Oh ini salah, ini harusnya 25 derajat ya, tepat di atas vena ya pada pasien. Nah untuk pasien dewasa ya mungkin benar. Pokoknya pada pasien dewasa ini tepat di atas vena, tapi kalau yang di pasien lansia itu dari samping vena ya. Ini cara kerjanya Bapak ambil dari modul praktikum adik-adik semua ya. Ya ini nanti setelah di apa tadi di injeksi ya, ini aspirasi pada daerah aspirasi bila ada darah, lepaskan tonik ya. Jadi nanti intinya kayak gini, intinya ketika misalkan ini kita menginjeksi ya, ini kan masih terikat ya, ini kan masih terikat. Nah ini diinjeksi. Nah kalau misalkan ada keluar darah ya gitu diaspirasi tadi, dipijat-pijat sedikit lah gitu, diaspirasi gitu, dibersihkan darahnya gitu. Itu ya tujuannya untuk memastikan uh, bahwa si jarum itu sudah masuk ke dalam saluran pembuluh darah vena gitu ya, biar sudah dipastikan sudah masuk gitu. Nah ketika sudah dipastikan masuk, yang pengerat itu tadi yang untuk apa namanya tonik itu tadi yang untuk memperjelas vena itu dilepas. Karena kan kalau misalkan tidak dilepas ya kita injeksikan kan ini aja di sini dibendung sama ikatan tadi ya, nantinya kan dia akan keluar lagi gitu, tidak masuk gitu. Jadi setelah ini pasti masuk, nah, ikatan ini dilepas itu biar si obat itu bisa masuk seperti itu ya. Setelah obat masuk seluruhnya, tarik jarum sambil melakukan penekanan pada daerah penusukan dengan kapas yang sudah dibasahi dengan alkohol. Tuh, jadi jarumnya tarik perlahan sambil ini di tangan kiri ambil kapas yang sudah dikasih alkohol, ditekan-tekan sedikit gitu ya. Terus masukkan split yang telah digunakan ke dalam bengkok. Itu biasanya nanti untuk penanganan pembuangan split injeksi tadi kan, nanti kan dibuang, tapi kan split injeksi tersebut juga tidak boleh dibuang sembarangan gitu. Jadi harus ditampung dulu, nanti dibawa ke bagian uh, yang biasa mengurus tentang pembuangan BMHP. Itu biasanya BMHP maksudnya itu.
Terus beri kapas alkohol atau alkohol swab dan plester itu untuk menutup luka pada injeksinya tadi ya. Terus menjaga privasi klien selama tindakan ya. Terus juga yang harus diperhatikan itu berkomunikasi dengan klien selama melakukan tindakan injeksi ini gitu. Jadi selama kita melakukan tindakan injeksi, kita mencoba untuk membuat rileks si pasien gitu, tapi ya jangan terlalu berlebihan gitu ya. Kita seadanya saja, kita membuat pasien rileks, kita memberitahukan bagaimana cara, oh Pak maaf ini nanti kalau misalkan terasa sakit Bapak tangannya jangan langsung tarik gitu ya, nanti kalau ini sudah diinjeksi terus pasiennya kerasa sakit langsung tarik kayak gini kan ya, nanti nggak masuk obatnya atau justru itu tambah sakit gitu. Nanti bisa diberikan edukasi, misalkan kalau terasa sakit Bapak tarik nafas dulu atau bagaimana lah gitu. Itu nanti tergantung cara nurse masing-masing atau perawat masing-masing yang melakukan perlakuannya gitu ya. Untuk berikutnya, setelah selesai rapikan peralatan yang digunakan ya. Jangan sampai ada peralatan yang tertinggal di dalam ruangan pasien gitu ya. Jadi rapikan peralatan yang digunakan, terus masuk ke fase terminasi ya, menanyakan pasien setelah prosedur injeksi, melihat respon pasien, terus membuat kontrak yang selanjutnya. Jadi kita apakah kita cek bagaimana apakah pasien itu mengalami reaksi yang berlebihan atau reaksi obat yang tidak diinginkan gitu. Kita sebentar di situ kita tanyakan, oh ini normal ya udah gitu. Terus nanti kita buat kontrak yang selanjutnya ya. Terus kita berikan salam penutup ya. Terus membuka privasi pasien yang terpasang tadi. Misalkan katanya mau dibuka kembali apa gimana gitu. Tergantung ya, nanti kalau misalkan pasiennya mas itu kerainya dibuka lagi, kita buka lagi seperti itu ya. Setelah selesai kita mencuci tangan, terus kita mendokumentasikan gitu, nama obatnya, dosis yang diberikan, lokasi penyuntikan, waktu pemberian, cara pemberian. Terus kita lihat apakah ada reaksi alergi yang seketika itu langsung muncul gitu atau tidak gitu. Nanti kalau misalkan itu kita catat, itu biasanya digunakan sebagai medication record atau rekam medis atau apa ya namanya ya, riwayat pemberian terapi kepada pasien gitu ya. Nanti kan itu biasanya kalau di rekam medis itu nanti dibukukan atau kalau zaman dulu ya pasti dibukukan, terus nanti itu disimpan minimal 5 tahun gitu, disimpan riwayat pasiennya disimpan. Tapi kalau zaman sekarang mungkin sudah ya nggak mungkin. Jadi banyak rumah sakit yang sudah menggunakan medication record berupa aplikasi gitu. Ada aplikasinya untuk merekam, oh ini pasien dulu pada tanggal sekian tahun sekian mendapatkan terapi misalkan kemoterapi dengan fixed dose kombinasi yang ini gitu ya. Atau misalkan pasien TBC ya kan itu harus FDC lah, itu riwayatnya gimana gitu. Itu ada namanya medication record. Begitu pula dengan pemberian intravena ini juga harus didokumentasikan gitu, biar nantinya oh ini pasien dulu pernah, intinya itu biasanya digunakan untuk dokter untuk melihat rekam medis pasien itu ya, apakah dulu pakai ini obat A alergi apa enggak gitu. Itu salah satu contohnya gitu. Apakah obat A yang dulu diberikan itu sampai sekarang masih memberikan efek apa enggak, perlu enggak diganti obat yang lain seperti itu. Biasanya fungsi dari dokumentasi itu ya seperti itu tadi gitu. Ya, terus tanda tangan perawat yang di sini tanda tangan perawat yang melakukan perlakuan, terus tanda tangan dari saksinya. Untuk lebih jelasnya barangkali Bapak terlalu panjang lebar, bisa dilihat di video rekaman ini. Silakan.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dengan Pak Warsono. Di sini saya bekerja sebagai dosen keperawatan Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini kita akan belajar tentang injeksi intravena. Baik, prosedur tindakannya adalah sebagai berikut. Assalamualaikum Bapak, dengan Bapak siapa Jek? Arif. Maaf Bapak, kalau misalkan boleh tahu tanggal lahirnya Pak Arif? 6 Januari 84 Mas. Baik, terima kasih. Berarti sesuai dengan update dari dokter, di sini saya nanti akan melakukan injeksi intravena untuk memasukkan obat, yaitu salah satunya adalah vitamin yang harus diberikan kepada Pak Arif. Untuk itu Pak, apakah bersedia Pak Arif? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Saya persiapkan alat terlebih dahulu ya Pak. Ya. Oke, terima kasih. Baik Bapak, ini sudah saya siapkan untuk alatnya sesuai dengan kontrak tadi, yaitu saya akan memberikan injeksi melalui pembuluh darah Bapak, yaitu nanti tepatnya di siku sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi. Nah, Bapak bersedia? Ya, silakan. Oke. Nah, Bapak mohon bantuannya untuk di Oke, mohon bantuannya. Ini saya pakai spoon terlebih dahulu. Tomikatnya dulu gitu Pak? Enggak. Ini fungsinya hanya untuk memberikan suatu Bapak ini nanti kalau misalkan terasa sakit jangan ditarik, tetapi tarik nafas supaya nanti nyerinya hilang. Ya, nggak hilang tetapi intinya adalah menurun seperti itu. Nanti dia tidak terasa terlalu sakit seperti itu, Pak. Oke, Bapak, siap ya? Saya lakukan injeksi terlebih dahulu. Bapak, jangan ditarik ya kalau misalkan nyeri nanti. Tapi tarik nafas biar tidak terasa nyeri. Itu ya. Bismillah.
Baik Bapak, ini sudah saya lakukan. Gimana Pak perasaannya? Sakit mas. Oke, kalau misalnya sakit mungkin bisa melakukan relaksasi supaya rileks dan badan dan lancar, nyerinya akan menurun Pak. Itu gitu. Nanti kalau misalkan ada apa bisa hubungin saya. Selanjutnya nanti saya evaluasi apakah nanti ada tunggak pada habis di ini, dan mungkin saya akan lakukan tindakan TTV, yaitu pengecekan tanda-tanda vital dari Bapak sendiri. Oke Bapak, terima kasih, mungkin itu yang bisa saya lakukan. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga cepat sembuh ya Bapak. Ya, tadi sudah melihat untuk videonya cara pemberiannya, interaksi dengan pasiennya gitu sudah, ya Bapak rasa sudah cukup jelas lah ya. Nah, untuk tugasnya, ini tugas praktikumnya, lakukan simulasi injeksi intravena ya, tetapi jangan jangan memberikan injeksi secara langsung. Jadi kita cuma simulasi saja. Oh, ini misalkan di sini. Nanti ini diikat atau gimana, tapi jangan langsung dimasukkan, ditusuk beneran, jangan. Terus menggunakan peralatan-peralatan yang tersedia di rumah ya. Itu bisa menggunakan tadi pensil atau pulpen, atau misalkan mau beli alat injeksi, beli di apa namanya, beli di alkes, alat kesehatan, atau di apotek juga terkadang ada gitu ya. Tapi nggak usah beli jarumnya gitu, cuma alat injeksi suntikannya aja gitu kan, bisa ada juga ya. Kalau misalkan mau buat video yang bagus gitu, nanti ya silahkan beli juga tidak apa-apa. Kalau enggak ya ibaratnya menggunakan alat seadanya di rumah ya tidak apa-apa gitu ya. Yang penting melambangkan atau menyimbolkan, misalkan kayak tadi pengikat gini ya, nanti bisa pakai kain yang ukurannya segitu, nanti diikat gitu. Ini ibaratnya yang alat untuk mengikat tadi gitu. Terus misalkan menggunakan pulpen gitu, kayak Pak tadi ini menggunakan pulpen gitu ya. Yang penting kan kita memahami gitu ya. Oh, ini cara mengambil obatnya seperti apa gitu. Nanti ini sebagai aplikasi dari split injeksi. Tapi kalau mau beli ya enggak apa-apa gitu ya. Terus video kan simulasi yang dilakukan sesuai urutan prosedur. Jadi untuk di buku modul praktikum itu ada ini urutan. Tadi yang Bapak jelaskan tadi di slide itu juga sudah Bapak jelaskan semuanya gitu ya. Untuk prosedurnya gitu disesuai dengan prosedur urutannya gitu ya. Terus nantinya cara mengerjakan dan mengumpulkan tugas praktikumnya itu ya, jadi kerjakan secara mandiri. Jadi ini boleh misalkan adik-adik mau menggunakan manekin ya, atau boneka orang gitu ya, manekin lah itu untuk sebagai pasien, atau misalkan ada teman yang bersedia untuk menjadi pasien gitu, itu boleh juga. Tetapi ya teman misalkan teman sekelas gitu ya, ada teman kos gitu. Nah, teman kos itu mau sebagai pasien, tapi ya untuk di video yang nanti mau dinilai gitu ya, itu ya jangan ada, maksudnya teman yang jadi pasien jangan membantu gitu ya, cuma berperan sebagai pasien saja gitu ya. Jadi kerjakan secara mandiri ya. Terus nanti kalau sudah dibuat videonya, nanti boleh diedit-edit gimana terserah lah. Terus diunggah ke channel YouTube kalian ya, sendiri-sendiri ya. Buat channel YouTube, nanti dimasukkan ke YouTube. Nah, ketika diupload ya, itu kan di YouTube itu kan ada linknya. Nah, linknya itu disalin terus dikopas ke Skalsa, unggah ke Skalsa ya. Jadi nanti Bapak buatkan link untuk mengumpulkan tugas berupa link
link video YouTube kalian gitu ya. Tentunya nanti batas waktunya 1 minggu ya. Jadi untuk 1 minggu silahkan dikerjakan seperti itu ya. Ya, sekian dari Bapak. Apabila ada salah kata atau kurang jelas atau terlalu berbelit-belit seperti itu, ya mohon maaf. Semoga ilmu yang Bapak berikan dari P1, P2, P3, P4 yang injeksi intravena ini bisa bermanfaat gitu ya. Ambil manfaatnya. Kalau ada yang tidak jelas atau yang videonya kurang lancar gitu ya, nggak usah diperhatikan, enggak apa-apa. Yang penting ketika ada ilmu yang wah ini bisa digunakan ini gitu, bisa diaplikasikan gitu ya, monggo barangkali ya bisa bermanfaat lah seperti itu. Sekian dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.